Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun, kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya.
Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi preman yang kejam. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani untuk menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun. Entah itu orang yang lebih tua ataupun seorang pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka agama. Yang pertama, ia mendatangi seorang habib.
"Tuan Habib, izinkan saya berzina," kata si pemuda. Mendengar itu, sang Habib pun kaget bukan main. "Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu. Jangan meminta izin dariku," jawab sang Habib. "Tapi aku menginginkan izin darimu, Tuan. Mau mengizinkan atau tidak?" Si pemuda pun kembali bertanya. "Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang Habib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda itu pun langsung memberikan serangan pukulan tepat mengarah di kepala sang Habib. Sang Habib pun langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda itu pun lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," kata si pemuda dalam hatinya. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di rumah sang pendeta, lalu pemuda itu pun bertanya, "Tuan Pendeta, izinkan saya berzina," pinta si pemuda. Mendengar pertanyaan pemuda itu, sang pendeta pun kagetnya bukan main. Sejenak ia pun terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. Hai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," kata sang pendeta menyarankan. "Aku tidak mau, aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Sang pendeta pun terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda tersebut. Namun ia juga harus berhati-hati dalam ucapan. Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya, hanya karena perbuatanmu itu, anakku," kata sang pendeta menasihati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda lagi mulai emosi. "Maafkan saya, Nak. Dengan berat hati, saya tidak berani mengizinkan kamu. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu, Nak. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tak usah berbelit-belit," kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda tersebut. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas, sehingga ia semakin ditakuti oleh warga. Suatu ketika, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Tuan Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda tersebut pun menjadi tertarik. "Benar juga katamu, besok aku akan menemui Tuan Abu Nawas," timpal si pemuda. Pada keesokan harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas.
Sesampainya di rumah Abu Nawas, pemuda itu pun mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu Nawas, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Abu Nawas," kata si pemuda tersebut. "Oh, silakan masuk anak muda. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda itu pun lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin kau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda tersebut. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan Tuan, tanyakan saja," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. "Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya. Timpal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Sekarang pertanyaan terakhir dari saya, anak muda. Apakah yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi, orang yang kamu titipin tidak amanah. Bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga itu," tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap ke hadapan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" Tiba-tiba suasana pun mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin berbuat tobat. Tuan Abu Nawas, bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya," kata si pemuda sambil menangis sesegukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda ini pun kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, kini ia dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Suatu sore, Abu Nawas duduk santai bersama Baginda Raja Harun ar-Rasyid di sudut istana. Dari kejauhan, sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Apa hebatnya Abu Nawas bisa duduk santai dengan Baginda Raja? Celetuk salah seorang menteri kepada rekannya.
Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas asik-asik saja ngobrol diselingi tawa. "Abu Nawas, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu?" tanya Baginda Raja di sela-sela sambil menyeruput kopinya. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba Paduka," jawab Abu Nawas dengan merendah. "Belum kenal bagaimana, Abu Nawas? Mereka mengenal sedikit dan itu mungkin yang buruk-buruk saja, Paduka," ujar Abu Nawas juga sembari menyeruput kopi. Baginda tidak bisa mengerti dalih Abu Nawas itu. Sebab tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Daftar riwayat hidup Abu Nawas pun mudah diketahui pejabat. Ingin kenal seperti apa lagi? "Saya dengar Baginda mendatangkan gajah dari negeri lain ya?" tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. "Hei Abu Nawas, kamu jangan mengalihkan pembicaraan," sergah Baginda Raja. "Tidak, Yang Mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa," jawab Abu Nawas dengan buru-buru. "Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda Raja," jelas Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa gajah itu, Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja berpikir sejenak. "Saya rasa belum semua," jawab Baginda Raja. "Bisakah Baginda Raja memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya?" Baginda pun segera memanggil 4 orang pejabat istana, termasuk seorang menteri. "Apakah kalian pernah melihat gajah?" tanya Baginda Raja. "Belum, Baginda Raja," jawab mereka dengan serentak. Baginda Raja lalu memandang Abu Nawas. "Bolehkah mereka melihat gajah itu, Baginda?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk setuju. Akhirnya, para pejabat itu bersama Abu Nawas pun berjalan menuju kandang gajah yang dipandu seorang petugas. Gajah tersebut berada di dalam kandang tidak jauh dari istana. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Selanjutnya, pejabat ketiga memegang kakinya, sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya, pejabat yang keempat pun menyentuh punggungnya, sehingga ia yakin gajah adalah semacam singgasana. Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda Raja. "Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda," pinta Abu Nawas kepada keempat orang itu. Dan tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran hanya menyentuh sebagian makhluk itu. Maka setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. "Begitulah Baginda Raja," ujar Abu Nawas dengan tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda Raja pun mengangguk-anggukkan kepala. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa sikap iri untuk mengenal dirimu, ujar Baginda puas. Dan acara ngopi sore itu pun berakhir dengan kepuasan di wajah Baginda Raja. "Abu Nawas benar-benar pintar," ucap Baginda penuh kekaguman. Dan Abu Nawas pun meninggalkan istana. Kisah Abu Nawas hampir digantung gara-gara mau terbang.
Alkisah, telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, "Betul saudara-saudara, saya memang mau terbang." Dan berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga perdesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran itu. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, akhirnya Baginda Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana kamu mau terbang, Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitussalam Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika memang kamu berbohong. Karena berbohong dan membohongi orang sama saja dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman yang paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman. Jika dia benar-benar berbohong, maka dia akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang dan akan dieksekusi. Hari Jumat pun telah tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitussalam. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung pun telah disiapkan. Apabila Abu Nawas berbohong, maka hukuman gantung pun akan dilaksanakan. Tetapi, orang-orang yang sudah memenuhi halaman masjid pun terpana ketika melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang kamu Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tidak terbang, kamu akan digantung. Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Semua mata pun tertuju pada Abu Nawas, seolah-olah mereka akan menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa. Sementara itu di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia pun berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ibaskan tangannya, berulang-ulang seperti burung yang terbang. Ia pun melakukan hal itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran masjid pun, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara.
"Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Iya, kami tadi melihatmu, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab dari banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitusalam?" tanya Abu Nawas lagi. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang. Tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang kan? Tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan dari kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas, karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsirannya. Berhati-hatilah jika menerima berita. Jangan langsung ditelan, tapi renungkanlah dahulu, kata Abu Nawas kepada orang-orang yang telah menyaksikan kejadian itu. Sesampainya di istana, para Al-Guju menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun bukannya marah atau kecewa, Baginda Raja malah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sudah kukira ini hanya ulahnya Abu Nawas. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikan Abu Nawas," ucap Baginda Raja sambil tersenyum-senyum. Kisah Abu Nawas dan kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di sebuah pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Dan di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju ya? Silakan pilih tuan," tanya si pemuda itu. "Aku mau melihat-lihat dulu. Nanti kalau ada yang cocok baru aku mau beli," jawab Abu Nawas. "Oh, silakan tuan. Silakan pilih, bebas tuan," ucap si pemuda itu. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia pun berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir tuan. Pokoknya sesuai dengan tulisan," kata si pemuda. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab pemuda itu. "Oh, mahal sekali. Umumnya harga baju kan hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawarnya. "Oh, jauh sekali tuan ini menawarnya. Tidak boleh tuan. Itu sudah harga pas tuan," ucap si pemuda itu. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah tuan, aku beli baju ini tuan, seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya ini," ucap pemuda tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun dalam perjalanan pulang, baju barunya telah jatuh dan akhirnya kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dalam air. Namun, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Waduh, aku ketipu ini.
Katanya dijamin tidak luntur, gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas pun akhirnya langsung pergi ke pasar menemui pemuda penjual baju tersebut. "Hai pemuda, ternyata kamu ini penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa, Tuan?" kata pemuda itu. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Tuan. Anda sendiri yang mengatakan begitu. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju jualan Tuan itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau begitu berarti Anda yang salah baca, Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, Tuan, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas pun tak menyangkal perkataan si pemuda itu. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan dongkol dan jengkel. "Awas, akan kubalas kau nanti," gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas pun mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda penjual baju tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda penjual baju tersebut. "Kipas, kipas, silakan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun," teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu pun akhirnya mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipas ini, Tuan?" tanya pemuda itu. "Oh, murah sekali, Tuan. Hanya 100 dirham," jawab Abu Nawas. "Apa, 100 dirham? Anda bilang murah. Di mana-mana harga kipas cuma 10 dirham, Tuan," ucap si pemuda tersebut. "Ini kan bukan kipas biasa, Tuan. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu pun terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir pemuda tersebut. "Baiklah, Tuan, saya beli satu kipasnya," kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham, uang dari penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya dan baru beberapa menit saja kipasnya mendadak rusak. "Dasar aku ketipu," ujar si pemuda geram. Lalu ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. "Hai Tuan, Anda ternyata penipu. Katanya kipas itu kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit saja sudah rusak," kata pemuda itu. "Kamu pasti salah cara pakainya, Tuan," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana, Tuan?" tanya si pemuda itu. Abu Nawas pun akhirnya menjelaskan. "Cara kipas dipakai biar awet, bukan kipasnya yang digerakkan, Tuan. Tapi kepalamu yang digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, Tuan," ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, si pemuda itu pun hanya terdiam. Ia menyadari bahwa ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya baginda raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas.
Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut. Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkaulah, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja.
Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini. Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah."
Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati.
Kisah Abu Nawas menangkap matahari. Alkisah. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itulah raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari, ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantunya Paduka," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakatnya akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari, dan ia pun menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. "Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu Abu Nawas?" ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas itu pun ternyata tidak diterima oleh Baginda Raja. Karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya, matahari harus ditangkap Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Dalam hatinya, ia berkata mungkin matahari bisa ditangkap, pekerjaan yang mustahil untuk dilakukannya. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulanglah Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan menerima hukuman Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara supaya ia bisa melepaskan diri dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Keesokan paginya, dengan wajah ceria Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan kepadaku," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. "Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor,"
pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. "Kamu lihat kan matahari itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. "Sekarang aku akan masukkan ke dalam kantong ini," ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri pun lantas menghadap pada sang raja untuk memberitahu pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Namun sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. "Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku," titah Baginda Raja. Lalu menteri itu pun menghadapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. "Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini," tutur Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya," sanggah Baginda Raja. "Tak percaya benar yang mulia ini. Tapi sesungguhnya itu matahari kedua Baginda," timpal Abu Nawas. "Yang benar saja kamu ini, Abu Nawas. Hanya ada satu matahari di dunia ini," sahut Baginda Raja. "Paduka yang mulia, memang benar. Ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Lalu ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. "Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai aku ya," hardik Baginda Raja. "Paduka, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka," jawab Abu Nawas untuk beralasan. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Ini saya buka kantongnya, Baginda. Itu kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas ini. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas.